Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 81. Oke lah, gak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sekarang kelompok dari Soyeon telah menghadapi bahaya yang luar biasa, dan itu di luar prediksi dari mereka. Raungan hitam yang agung yang sudah sangat emosi karena kelompok dari Soyeon ini pada akhirnya mengeluarkan kekuatan terhebat dari dalam dirinya, yang kemudian hal itu bisa merobek langit. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, langit saat ini telah dipenuhi oleh cahaya-cahaya hitam, dan itu berbentuk aliran energi hitam pekat yang terus menyala. Pemandangan seperti ini benar-benar menakutkan. Bayangan ungu kemudian berkata, "Sial, bagaimana mungkin bisa terjadi seperti ini?" Lee Shaolong juga menimpali. "Aku tidak menyangka bahwa sebenarnya Doki beratribut kegelapan dari raungan hitam yang agung benar-benar memiliki dua atribut, yaitu atribut kegelapan itu sendiri dan juga atribut korosif. Doki bertarung dengan dua atribut seperti ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan satu atribut. Dan Doki kegelapan ini tampaknya hanya bisa diatasi oleh Doki emas milik dari seorang Shozan. Ini benar-benar situasi yang cukup merepotkan dan di luar dugaan kita semuanya. Namun ada satu hal yang cukup aneh. Kenapa situasi seperti ini tidak terjadi ketika Shozan menahan serangan raungan hitam yang agung sebelumnya? Gelombang hitam telah menyapu seluruh langit. Semakin lama hal itu semakin menakutkan saja. Soyeon dan juga yang lainnya pada saat ini telah terjebak di dalam gelombang hitam yang tidak berujung itu. Mereka bisa merasakan sebuah tekanan yang luar biasa, dan tidak seorang pun bisa mundur untuk saat ini. Seolah-olah tubuh dan juga pergerakannya sudah dibatasi. Tepat ketika kelompok dari Soyeon hampir saja putus asa, Shozan tiba-tiba saja meraung berulang kali. Kekuatan garis darah di dalam tubuhnya kini telah langsung mendidih. Cahaya keemasan menyembur keluar dari dalam tubuh Shozan, yang kemudian membangkitkan potensi terhebatnya. Kekuatan itu langsung meningkat pesat, yang kemudian berubah menjadi harimau emas bersayap yang menggunakan armor berwarna emas tebal. Ras milik Shozan sendiri adalah kekuatan yang memuja matahari, sehingga saat ini sinar cahaya keemasan yang muncul dari dalam tubuh Shozan itu adalah kekuatan matahari yang agung. Dan ini berbanding terbalik, atau bisa dikatakan musuh alami bagi kekuatan kegelapan. Pada saat sebelumnya Shozan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa mengaktifkan garis kedarahnya. Namun di saat-saat yang paling genting ini, Shozan telah mengerahkan seluruh kekuatan itu yang kemudian mampu memunculkan kekuatan garis darah di dalam dirinya. Lautan energi keemasan dan juga lautan energi hitam kali ini telah bergejolak, dan mereka saling berbenturan di atas langit dengan cara yang cukup menakjubkan. Di bawah tekanan yang dahsyat ini, Soyeon dan juga yang lainnya pun terombang-ambing ke sana kemari. Sementara Shozan sendiri sekarang terus meneteskan cairan merah di sudut mulutnya. Namun hal itu tidak menunjukkan tanda-tanda bagi Shozan untuk menyerah. Melihat hal seperti ini membuat Soyeon hanya bisa berkata, "Sepertinya kali ini kita hanya bisa mengandalkan seorang Shozan." Lee Shaolong menggelengkan kepalanya ketika dia mendengarkan ucapan dari Soyeon itu. Feng Bao tiba-tiba saja berbicara, "Aku belum pernah merasakan sesak nafas akibat tekanan yang sangat menakutkan seperti ini." Bayangan ungu juga bergumam, "Untungnya kita berhasil melukai mata dari raungan hitam yang agung. Jika tidak, mungkin kita semuanya akan dalam bahaya yang jauh lebih besar daripada ini." Meskipun Shozan telah terluka, namun tampaknya dia sangat menikmati pertarungannya kali ini karena bisa mengaktifkan kekuatan garis darah di dalam tubuhnya. Detik berikutnya, harimau emas yang memiliki sepasang sayap dan juga telah menggunakan armor berwarna emas tanpa ragu lagi diperintahkan oleh seorang Shozan untuk langsung melesat dan memberikan serangan pada raungan hitam yang agung. Sementara raungan hitam yang agung sendiri terlihat sangat terkejut karena dia masih terfokus mengendalikan lautan hitam di atas langit. Namun tiba-tiba saja ada harimau emas raksasa yang telah langsung melesat untuk memberikan serangan pada dirinya. Mau tidak mau konsentrasinya harus diubah, yang kemudian raungan hitam yang agung kini telah melepaskan tinju hitam raksasanya untuk melawan harimau emas
milik dari Xiaozhan ini. Namun, harimau emas bersayap itu pergerakannya sangat cepat. Dia bisa melewati kepalan tangan besar dari seorang raungan hitam yang agung dan kemudian degar. Harimau emas pada saat ini menabrak mata dari raungan hitam yang agung yang telah terluka sebelumnya dan kemudian membuat luka pada mata itu menjadi jauh lebih parah. Hal ini hanya membuat raungan hitam yang agung berteriak berulang kali karena kesakitan. Akhirnya, tekanan yang ditimbulkan oleh makhluk besar ini pun menjadi berkurang. Xiaoyan dan juga yang lainnya merasa cukup gembira, lalu mengatakan, "Bagus sekali Xiaozhan," karena kelompok dari Xiaoyan akhirnya bisa bernafas lega kembali. Xiaozhan tertawa, yang kemudian dia mengatakan, "Akhirnya kita bisa membuat raungan hitam yang agung mundur kali ini." Harimau emas bersayap kini tanpa ampun memberikan cakaran dan juga gigitan kepada tubuh raungan hitam yang agung dan membuat dia semakin terluka, lalu terhuyung-huyung. Ini adalah adegan yang cukup luar biasa. Semakin lama Xiaozhan menggunakan kekuatan di dalam tubuhnya membuat energi dari tubuhnya itu mengalir dengan cepat. Dan kemudian dia sudah mencapai titik kritis dari puncak bintang 5 Dodi. Hanya tinggal satu langkah saja mungkin Xiaozhan akan bisa melakukan terobosan menjadi bintang 6 Dodi. Xiaoyan tiba-tiba berteriak, "Xiaozhan, serang selagi ada kesempatan. Jangan berikan dia kemampuan untuk bernafas." Mendengarkan hal seperti ini, Xiaozhan hanya bisa menganggukkan kepalanya, kemudian dia menyuruh harimau raksasa emasnya untuk menjadi semakin brutal. Melihat bahwa Xiaozhan telah berhasil, Xiaoyan kini dengan cepat membentuk sebuah segel tertentu dan kemudian dua api langsung digabungkan oleh Xiaoyan menjadi api teratai hijau. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan pun melemparkan api teratai hijau itu pada tubuh raungan hitam yang agung yang kemudian meledak dengan keras menjadi lautan api hijau yang sangat mempesona. Tidak ingin tinggal diam, Le Shaolong dan juga bayangan ungu, keduanya pun melesat dengan sangat cepat dan menggunakan senjata masing-masing. Dengan belatinya, Le Shaolong berhasil melukai dada dari seorang raungan hitam yang agung yang tadinya telah terkena serangan cakar dari harimau emas raksasa. Bayangan ungu juga telah memanfaatkan kesempatan untuk melukai bagian yang sama. Di dalam keputusannya saat ini, raungan hitam yang agung hanya bisa mengayunkan tangan besarnya secara acak. Namun pergerakan dari Le Shaolong dan juga bayangan ungu sangatlah cepat, sehingga mereka bisa menghindari setiap gerakan dari serangan tangan raungan hitam yang agung ini. Tidak butuh waktu yang lama, pada akhirnya boom! Raungan hitam yang agung kini telah langsung tumbang dan dia terbaring di atas tanah. Menyaksikan adegan seperti ini, Xiaoyan cukup senang, yang kemudian dia kembali berkata, "Fokuskan seluruh serangan kalian pada luka yang ada di dadanya." Tanpa ragu lagi, Xiaoyan kembali melemparkan api teratai hijau untuk melukai bagian dada itu. Nan Erming tersenyum dan kemudian dia membentuk ular piton raksasa berwarna hijau lalu menyerang bagian dada tersebut. Kekuatan racun dari Nan Erming pada akhirnya langsung menyebar di dalam tubuh raungan hitam yang agung ini. Makhluk raksasa itu hanya bisa terus menjerit karena rasa sakit yang luar biasa. Feng Bao yang juga tidak ingin kalah, dia pun langsung melepaskan kekuatan badai miliknya yang berubah menjadi badai dengan ujung runcing, lalu tampak seperti ber yang langsung menghantam dada raungan hitam yang agung ini, membuat luka di dadanya itu menjadi semakin melebar. Raungan hitam yang agung hanya bisa menjerit kesakitan, matanya pun berputar-putar seolah dia hampir pingsan. Untuk kali ini, bayangan ungu tiba-tiba saja berkata, "Bukankah cara seperti ini terlalu kejam?" Xiaozhan langsung menimpali, "Aku juga berpikir begitu, bahwa kita memang terlalu kejam." Feng Bao tiba-tiba saja mengangkat tongkat kristal hijau miliknya sambil berkata, "Kalian tidak perlu berpikir seperti itu. Bagaimanapun juga ini adalah kesempatan yang bagus. Mari kita manfaatkan keunggulan ini untuk mengalahkan dia sepenuhnya. Jangan sampai kondisinya
bisa berbalik dengan cepat. Karena ini adalah kesempatan yang bagus. Zhou Yan kemudian juga berkata, "Semuanya, serang!" Berbagai rentetan serangan gabungan dari kelompok Zhou Yan benar-benar telah mampu membuat terowongan hitam yang agung tidak berdaya pada kali ini. Setelah dirasa cukup, pada akhirnya kelompok dari Zhou Yan menghentikan serangan itu karena mereka juga sudah kehabisan banyak kekuatan. Zhou Yan dan juga yang lainnya langsung mengeluarkan cairan Qingling dan meminumnya dalam jumlah yang banyak untuk memulihkan dogi di dalam tubuh masing-masing. Namun tiba-tiba saja entah apa yang telah terjadi. Sebuah lubang hitam yang sangat besar secara diam-diam muncul di atas langit. Warnanya begitu pekat, membuat kelompok dari Zhou Yan merinding. Dan kemudian mereka bisa merasakan aura yang sangat berbahaya menyelimuti langit. Zhou Yan kemudian berkata, "Ada yang tidak beres. Kenapa aku selalu merasa ada yang aneh?" Dalam hal ini, Le Shaolong juga bisa merasakan sesuatu yang kemudian membuat raut wajahnya berubah secara drastis. Lalu dia berteriak, "Semuanya mundur! Situasinya buruk!" Mendengarkan kata-kata seperti ini, Zhou Yan dan juga yang lain mengambil langkah untuk mundur. Namun tiba-tiba saja, raungan hitam yang agung kini telah kembali bangkit dan dia berkata dengan marah, "Semut-semut sialan, beraninya kalian mendatangkan penghinaan yang cukup mengerikan pada yang mulia ini. Aku bersumpah akan menghancurkan kalian menjadi debu." Tidak lama kemudian, lubang hitam besar yang ada di langit kini telah langsung memancarkan sebuah cahaya merah yang terang. Kabut merah kini telah langsung menyebar, menyelimuti seluruh tempat ini. Dan kemanapun tempat yang telah diselimuti oleh kabut merah, hal itu dengan cepat berubah menjadi sebuah pemandangan yang cukup menakutkan. Karena di dalam kabut merah ternyata mengandung kekuatan kekacauan yang bahkan membuat batu menjadi lapuk dan berbagai hal yang telah dilewati akan langsung runtuh. Zhou Yan dan juga yang lainnya kini telah menjaga jarak dari kabut merah tersebut. Namun firasat buruk telah muncul di dalam hati masing-masing karena Zhou Yan tahu bahwa ini adalah serangan balik dari raungan hitam yang agung. Xiao Zhan tiba-tiba saja berbicara, "Daripada kita menunggu, kenapa kita tidak langsung memberikan serangan saja? Makhluk ini benar-benar aneh. Jelas tidak baik untuk kita melihat dia mengeluarkan serangan yang dahsyat. Maka dari itu, mari kita hancurkan kabut merah terlebih dahulu dalam hal ini." Setelah berkata seperti itu, Xiao Zhan pun langsung menyuruh harimau emas bersayap miliknya untuk membuka mulutnya lebar-lebar. Dan kemudian semburan sinar cahaya keemasan kini telah langsung melesat untuk memberikan serangan terhadap kabut merah yang menyebar secara perlahan itu. Meskipun apa yang dilakukan oleh Xiao Zhan tampak gegabah, tapi Zhou Yan tidak bersuara untuk menghentikan mereka. Dia hanya menggenggam erat pedang berat kuno api surgawi untuk berjaga-jaga. Tidak lama kemudian, kekuatan yang telah disemburkan oleh harimau milik Xiao Zhan kini benar-benar menghantam kabut merah. Namun, adegan selanjutnya cukup mengejutkan karena kekuatan cahaya emas itu seolah-olah tenggelam di dalam kabut merah dan bahkan tidak menimbulkan riak apapun, seperti telah ditelan dengan sangat mudah. Kabut merah kini telah menjadi semakin tebal, yang kemudian hal itu memancarkan aroma yang cukup busuk. Berbagai raungan tiba-tiba saja juga mulai terdengar dari dalam kabut merah itu. Tidak lama kemudian kabut merah mulai menyelimuti tubuh raungan hitam yang agung, membuat aura yang berada di dalam tubuhnya menjadi semakin menakutkan saja. Meskipun luka-luka di tubuhnya masih belum menghilang. Zhou Yan kemudian berkata, "Apakah kabut merah ini adalah teknik Dou yang gagal?" Xiao Zhan juga mengatakan sepertinya tidak banyak perubahan dari makhluk itu setelah dia menghisap energi dari kabut merah. Detik berikutnya, raungan hitam yang agung secara perlahan berkata dengan nada suara yang dingin, "Kalian semuanya pantas aku hilangkan dari dunia."
Pada akhirnya aura yang cukup mengerikan kembali dipancarkan dari dalam tubuh raungan hitam yang agung, membuat kecemasan kembali tumbuh di dalam hati Xiaoyan dan juga kelompoknya. Lei Shaolong tiba-tiba saja bertanya pada yang lain, apakah kalian merasa bahwa sepertinya kita sedang dimata-matai? Xiaoyan tidak berbicara, namun dia menganggukkan kepalanya, dan kemudian raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi sangat serius dalam hal ini. Raungan hitam yang agung kemudian mengatakan, kalian bisa meninggoy di bawah teknik do tingkat tinggiku bisa dianggap sebuah kebebasan yang luar biasa. Kalian semuanya akan selamanya tenggelam di dalam neraka dan kemudian menjadi budak dari jurang maut. Maka dari itu terimalah, mata merah dari jurang neraka terbukalah. Detik berikutnya di dalam dahi dari raungan hitam yang agung telah langsung mengeluarkan sinar cahaya merah yang melesat ke arah langit, dan tak butuh waktu yang lama sinar cahaya merah itu langsung berubah menjadi mata merah raksasa di langit pada saat ini. Menyaksikan hal seperti ini, Xiaoyan pun segera berkata situasinya telah berubah. Semuanya berhati-hatilah. Xiaoyan langsung membentuk sebuah segel tangannya. Api teratai hijau kini kembali muncul. Tanpa ragu lagi Xiaoyan langsung melemparkan api teratai hijau itu ke udara. Niatnya bukan untuk melukai, tapi untuk melakukan sebuah penyelidikan. Berputar-putar dengan sangat cepat, api teratai kini telah langsung mendekati mata merah yang luar biasa itu. Hati Lei Shaolong dan juga yang lainnya pun berdebar. Semua ingin melihat seberapa kuat mata merah yang telah muncul di langit. Apakah mampu menahan kekuatan dari api teratai hijau? Namun sebelum api teratai hijau sempat mencapai mata merah raksasa di langit, tiba-tiba fluktuasi energi dari mata merah itu langsung terpancar keluar, membentuk sebuah lubang hitam, lalu dengan cepat menelan api teratai milik Xiaoyan sebelum hal itu meledak, yang kemudian menghilangkan api teratai dari atas langit itu. Adegan ini benar-benar membuat Xiaoyan dan juga yang lainnya pun cukup gelisah. Tidak disangka bahwa ternyata kekuatan mata merah telah jauh melampaui imajinasi dari mereka semuanya. Tak lama kemudian pancaran sinar cahaya merah kembali dikeluarkan dari dalam mata merah itu, yang kemudian hal ini membuat Feng Bao tiba-tiba saja berteriak, semuanya cepat menghindar. Tanpa ragu lagi Feng Bao mengarahkan tongkat kristal hijaunya untuk diubah menjadi sayap angin yang tumbuh di punggung Xiaoyan dan juga yang lainnya. Mereka kemudian dengan cepat bergerak untuk menghindari pancaran sinar cahaya merah. Sambil kabur ini, Feng Bao juga sekali lagi mengeluarkan kekuatan badai untuk menahan pancaran sinar cahaya merah. Namun ketika bertabrakan dengan cahaya itu, badai milik Feng Bao langsung menghilang seketika. Menyaksikan kelompok dari Xiaoyan yang telah melarikan diri, membuat raungan hitam yang agung hanya bisa mengatakan, kalian benar-benar melarikan diri dengan sangat cepat. Apakah kalian pikir aku akan membiarkan hal ini terjadi? Dengan menggunakan satu jarinya, raungan hitam yang agung telah menunjuk ke arah kelompok Xiaoyan, dan kemudian sinar cahaya hitam kini telah langsung melesat dengan sangat cepat. Lei Shaolong tiba-tiba saja berkata, selagi mata merah itu masih mengumpulkan energi, kita harus mendekat dengan cepat dan memberikan serangan. Mungkin kita masih punya kesempatan. Pandangan mata Lei Shaolong melihat ke arah bayangan ungu, karena dari anggota kelompok Xiaoyan yang memiliki kecepatan luar biasa hanyalah mereka berdua, dan ditambahkan dengan sayap angin di punggung mereka. Hal itu membuat pergerakannya jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Lei Shaolong dan juga bayangan ungu kini telah langsung bermanuver. Mereka berbelok arah untuk mendekati mata merah yang ada di langit itu. Menyaksikan kejadian seperti ini membuat raungan hitam yang agung hanya bisa mengatakan, kalian berdua benar-benar berani. Meskipun mendapatkan ancaman seperti itu, Lei Shaolong dan juga bayangan ungu tidak akan pernah mengurungkan niatnya, dan mereka kini telah menambah kecepatan untuk mendekati mata merah di langit. Secara bersamaan, keduanya langsung memberikan tebasan kepada mata tersebut. Namun tiba-tiba saja
Mata merah kini telah langsung memancarkan sinar energi merah yang kemudian berubah menjadi 18 mata merah kecil yang ada di depannya. Kabut-kabut berwarna merah kini telah langsung dilepaskan dari 18 mata merah kecil. Hal itu bisa dengan mudah menghancurkan serangan pedang milik Le Saolong dan juga bayangan ungu. Dan kabut ini juga bahkan langsung mengarah kepada Le Saolong dan juga bayangan ungu itu. Le Saolong dan juga bayangan ungu pada akhirnya langsung bermanuver untuk menghindari kabut merah yang telah mengarah pada mereka. Shou Yan telah mengamati adegan ini yang kemudian dia mengatakan, oh tidak. Setelah mata merah itu terpecah menjadi 18 mata merah kecil, meskipun kekuatan cahaya merah yang dimilikinya melemah, tapi jumlah dan juga kecepatannya jelas meningkat pesat. Mata merah ini bisa bergabung untuk serangan jarak jauh dan juga terpisah untuk pertahanan jarak dekat. Kekuatan dari mata ini benar-benar sangat luar biasa. Le Saolong dan juga bayangan ungu, mereka berdua dalam bahaya. Kalian cepat kembali! Setelah berkata seperti ini, Shou Yan langsung melepaskan jurus telapak tangan penciptaan surga yang agung. Hal itu berubah menjadi telapak tangan hitam yang memiliki kekuatan hisab yang luar biasa. Niat dari Shou Yan hanyalah mengalihkan perhatian dari 18 mata merah kecil itu supaya Le Saolong dan juga bayangan ungu memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Feng Bao dan juga Nan Erming pada saat ini keduanya ikut memberikan serangan dan melakukan yang terbaik untuk meringankan beban dari Le Saolong dan juga bayangan ungu. Namun di saat yang sama, tiba-tiba saja 18 mata merah kecil kini telah langsung mengeluarkan sinar cahaya hitam yang tidak terhitung jumlahnya bercampur dengan sinar cahaya merah, dan hal itu membuat aliran energi dari mata merah itu menjadi semakin menakutkan saja. Raungan hitam yang agung ketika menyaksikan adegan seperti ini dia hanya tersenyum, dan tampaknya di bawah serangan dari 18 mata merah kecil, Le Saolong dan juga bayangan ungu pasti akan lenyap dari dunia ini. Menyaksikan adegan seperti itu membuat Le Saolong dan juga bayangan ungu memiliki firasat buruk yang menguat di dalam hati masing-masing. Keduanya saling bertukar pandang dan kemudian sama-sama bisa melihat kekhawatiran yang tidak terduga. Tepat ketika sinar cahaya hitam bercampur dengan merah akan mengenai tubuh dari bayangan ungu dan juga Le Saolong, kali ini telapak tangan penciptaan surga yang agung milik Shou Yan telah tiba tepat waktu dan kemudian menghalangi serangan seperti itu, lalu sedikit menyerap kekuatan yang ada di dalam sinar cahaya hitam dan merah. Hal ini dengan cepat langsung mengalihkan perhatian dari seorang raungan hitam yang agung. Ular piton yang berwarna hijau dan memiliki sayap angin pada saat ini juga telah tiba untuk memberikan bantuan kepada telapak tangan hitam milik Shou Yan tersebut. Tidak lama kemudian, raungan hitam yang agung melambaikan tangannya, dan kali ini 18 mata merah langsung terbagi menjadi dua. 9 akan terfokus pada Le Saolong dan juga bayangan ungu, sementara yang 9-nya lagi akan terfokus pada Shou Yan dan juga Feng Bao serta yang lainnya. Kali ini kekuatan dari 9 mata merah telah bisa dengan mudah menembus telapak tangan penciptaan surga yang agung dan bahkan juga membelah ular piton hijau milik Nan Erming. Menyaksikan adegan seperti itu saja membuat wajah Le Saolong dan juga bayangan ungu langsung memucat. Jika tidak ada telapak tangan hitam Shou Yan yang menghalangi pergerakan dari kekuatan mata-mata merah, mungkin nasib mereka entah bagaimana. Kali ini, 9 mata merah yang lainnya telah langsung melepaskan kekuatan cahaya hitam bercampur merah kepada Le Saolong dan juga bayangan ungu. Namun pergerakan lincah dari keduanya mampu menghindari serangan seperti ini. Namun lagi-lagi, sinar cahaya hitam dan merah kini kembali melesat dengan sangat cepat. Merasa bahwa keduanya sudah tidak bisa menghindar, Le Saolong dan juga bayangan ungu menggunakan senjata untuk menahan serangan cahaya hitam dan merah.
Pada akhirnya, mereka berdua bisa merasakan panas yang luar biasa dari cahaya hitam dan merah ini, membuat Le Saolong dan juga bayangan ungu sudah tidak bisa bertahan. Mereka kemudian berbalik untuk melarikan diri. Namun ternyata sinar cahaya hitam dan merah masih terus mengikuti, dan detik berikutnya hal itu akan segera mencapai tubuh dari Le Saolong dan juga bayangan ungu. Di saat yang paling kritis, tiba-tiba saja harimau yang menggunakan armor emas dan juga memiliki sepasang sayap kini telah langsung muncul untuk menahan serangan cahaya hitam merah yang kemudian menyemburkan sinar cahaya emas lalu degiar. Hal itu menimbulkan gelombang ledakan yang menyebar dalam seketika. Melihat bahwa serangannya telah dihancurkan oleh harimau emas milik Xiao Zhan, membuat 9 mata merah merasa tidak terima yang kemudian mereka melancarkan kembali serangan sinar cahaya hitam dan juga merah tersebut. Hal itu membuat harimau emas bersayap tubuhnya langsung terdorong mundur. Melihat adegan seperti itu membuat Raungan Hitam yang Agung merasa tidak terima, yang kemudian dia berulang kali mengubah segel tangannya untuk mengendalikan 18 mata merah kecil, dan berbagai serangan berwarna hitam merah dilepaskan secara brutal. Pada akhirnya Zhou Yan dan juga yang lainnya bisa menghindari serangan seperti ini. Namun detik berikutnya ada satu sinar cahaya merah hitam yang lolos, dan hal tersebut mengenai bahu dari seorang Feng Bao serta mengenai kaki dari seorang Nan Erming. Bayangan ungu juga telah terkena serangan seperti ini, membuat mereka bertiga langsung memuntahkan cairan berwarna merah dari dalam mulutnya. Dan ternyata bukan hanya mereka bertiga yang terkena serangan membabi buta dari sinar cahaya hitam dan merah, karena saat ini Zhou Yan dan juga yang lainnya juga telah terkena. Hal tersebut membuat setiap orang memiliki luka di tubuh masing-masing. Kali ini sinar cahaya merah telah langsung merajalela, menyapu langit dengan cepat dan mengubah tempat ini seperti neraka. Zhou Yan dan juga yang lainnya telah terkepung oleh cahaya merah, dan mereka akan mendapatkan siksaan dari 18 mata merah kecil. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zhou Yan dan juga kelompoknya ini akan bisa meloloskan diri dari bahaya seperti ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol.